Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mehmet KM. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, jauh lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya ya. Mohon maaf nih baru bikin video lagi soalnya sibuk. Sibuk mencari mencari kesibukan. Ya pokoknya apalagi kan sekarang mau lebaran ya, mau kurban yang barusan ada suara gitu kan. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan motivasi ya terkait masalah GERD, masalah anxiety, kecemasan berlebih ya. Jadi menurut saya ya terkait pribadi saya itu lumayan sulit ya kalau misalkan belum tahu ilmunya ya. Jadi bagi yang masih berjuang melawan sakitnya, yo semangat ya. Jangan patah semangat lah, pokoknya penyakit ini yakin bisa disembuhkan ya. Amin. Jadi saya akan membahas tentang kecemasan yang rata-rata dia dialami oleh penderita GERD atau asam lambung ya. Jadi pengalaman saya dulu itu kunci sehatnya itu emang benar dari pikiran kunci yang pertama itu. Kalau untuk makanan ya secara pribadi ya nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Yang berpengaruh itu tetap pikiran, karena saya dulu juga itu kalau misalkan pikirannya lagi seneng, ketawa bahagia, apalagi kalau pas banyak duit ya, lagi banyak duit itu sensasi nggak ada ya. Jadi enak gitulah ya. Kalau misalkan meskipun belum sembuh total dulu itu pokoknya sensasinya itu semakin hari semakin jarang dirasakan kalau kita bahagia itu ya. Beda lagi kalau kita punya banyak pikiran, apalagi banyak setoran ya. Nah itu yang ada wah pokoknya tambah juwet pusing ya pokoknya. Jadi pesan saya itu untuk penderita GERD anxiety itu jangan banyak pikiran lah ya. Karena kalau misalkan happy terus kita bahagia tertawa apalagi sama teman-teman, nah itu otomatis kita akan lupa sama sensasi yang kita rasakan. Jadi akhirnya tidak memikirkan gitu loh ya. Jadi ya bodo amat lah, jadi ya pokoknya jadi lupa lah pokoknya. Jadi kita tidak punya beban pikiran yang tambah menumpuk ya kalau dipikirkan ya. Nah terus ada yang bertanya ke saya itu, Kang berapa lama sih saya sembuh? Nah itu ya. Jadi untuk penyakit ini itu gimana ya, saya itu tidak bisa menentukan sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun sembuhnya. Yang jelas saya itu dulu itu pokoknya parahnya itulah ya. Parahnya dari mulai nggak bisa bangun nih, pokoknya cuma bisa terbaring lemes di tempat tidur itu 2 tahun ya, 2 tahun itu. Nah untuk pengobatannya itu bisa dibilang lah lebih dari sebulan bener. Apalagi pas saya belum paham, karena saking lamanya saya sakit, akhirnya hari demi hari itu saya analisa, saya teliti gitu kan, teliti apa sih yang bikin saya kambuh lagi. Nah pokoknya tambah teliti saya itu dulu ya. Jadi berapa bulan ya, pokoknya sebulan lebih lah, sebulan bisa dikatakan lebih dari sebulan lah pokoknya ya. Saya sembuhnya itu karena penyakit ini itu saking banyak sensasinya itu nggak langsung sekarang sekarang minum obat
besoknya sembuh total. Oh, tidak beneran, tidak ada yang instan ya. Karena misalkan dari 10 sensasi yang saya rasakan itu dulu, misalkan hari sekarang satu sensasi nggak ada. Nah, hari sekarang ya satu sensasi nggak ada, terus 3 hari kemudian sensasinya mulai berkurang lagi gitu kan. Nah, tinggal 8 sensasi, terus seminggu kemudian ngurangin lagi jadi tinggal 7 sensasi ya, seterusnya gitu loh. Jadi tidak tidak bisa dihitung dengan apa, tidak bisa dihitung dengan waktu gitu loh. Jadi semakin kita sadar, semakin kita tahu ilmunya, jadi lambat laun sensasi itu bakalan cepat hilang dengan sendirinya, dan tidak langsung total ya, total hari sekarang langsung hilang semuanya, tidak. Jadi bertahap gitu loh. Jadi awalnya 10 sensasi yang saya rasakan, mulai dari panas, pusing ya, kelayangan, pokoknya kita tenggorokan, dada, pokoknya. Nah, besoknya hilang satu, beberapa hari kemudian hilang lagi satu, atau seminggu kemudian hilangnya udah jarang gitu kan. Mulai dari pusing 3 hari sekali jadi seminggu sekali gitu terus. Jadi saya tidak bisa menentukan ya, tidak bisa menentukan seberapa lama sembuhnya. Yang jelas semakin hari semakin baik ya, kalau pikiran kita jauh lebih baik ya. Mudah-mudahan teman-teman atau sahabat-sahabat mengerti ya. Pokoknya kunci dari penyakit ini itu pikiran ya. Pikiran harus dijaga benar. Karena saya juga dulu tuh kalau misalkan kumpul sama teman-teman ya, takut, apalagi nih pas keundangan nih, benar saya jarang makan keundangan. Karena pokoknya sekarang ngundang ya, punya keundangan sambil gemeteran ya. Itu pas pertama beneran gemeteran ini sampai berkeringat, pokoknya berkeringat, gak tenang lah pokoknya. Nah itu pas pertama kondangan. Terus yang kedua ada undangan lagi. Nah itu saya setiap kondangan jarang makan ya, jarang makan karena saya nggak berani ya, benar nggak berani. Itu pas belum tahu ya. Sampai kemarin itu ada yang lumayan jauh ya kondangan, itu pasti keluarga lah ya. Nah dari situ ya saya beraniin lah makan gitu kan. Mau apa kayak, mau mati mau apa kayak, terserah gitu kan. Dan saking saya happy gitu ya kan, karena ada temen, terus yang ada enak gitu, tidak ada sensasi benar. Nah sampai rumah itu nggak ada apa-apa. Nah contohnya saya itu, pengalaman saya dulu tuh ya. Jadi intinya yang pertama itu dari pikiran, tolong dijaga ya pikiran. Jadi pikiranmu menentukan kesembuhanmu ya, benar. Pikiranmu menentukan kesembuhanmu. Kalau kamu pengen sembuh ya, ininya dijaga ya, pola pikirnya dijaga ya. Jadi kunci utamanya itu dari pola pikir ya, bukan dari ya yang lain juga yang ngaruh tetap, tapi yang paling besar, yang paling berpengaruh itu tetap dari pikiran. Secara pribadi saya sendiri juga ya, kalau bagi kalau banyak pikiran saya itu kambuh, benar kambuh kerasa ya. Paling kalau kerasanya kalau sekarang ya, kalau lagi kambuh nih banyak pikiran atau apalah gitu ya, kembung. Kalau nggak kembung, sakit ringan di ulu hati, udah segitu. Dan itu tidak lama, paling paling lama 3 hari, paling lama itu. Kadang 1 hari sekarang drop ya, misalkan sakit ini kembung, besoknya udah biasa lagi. Karena pikiran kita udah oke ya. Jadi sekali lagi tolong dijaga pikiran. Jadi pikiranmu menentukan kesembuhanmu gitu ya. Pikiranmu baik, badan kamu juga baik. Pikiranmu buruk ya otomatis ya gitu. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat, teman-teman ya, kita terus suka bingung ya, saya tuh mikirin apa gitu kan. Kata orang, kamu mah banyak pikiran, tapi saya tapi saya pribadi merasakan saya tuh bingung mikirin apa, padahal nggak ada yang dipikirkan. Yang jelas kalian itu memikirkan penyakit, memikirkan diri sendiri ya. Jadi
sedikit-sedikit terus kapan sembuhnya, sedikit-sedikit sampai kapan nih penyakit ini bisa hilang, kapan bisa gini lagi sama teman-teman, kapan bisa makan lagi. Jangan gitu, semua juga pasti ngalamin ya. Jadi kalian itu emang kalau perasaan saya juga dulu, saya itu mikirin apa padahal nggak ada yang dipikirkan ya kan, bener kan. Nah jadi sebenarnya pikiranmu menentukan kesehatanmu ya. Jadi ya tolong dijaga lah pikirannya ya biar cepat sembuh, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.